aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan mereview kembali ya informasi terbaru dari Bapepti dan Kemendag ya, Kementerian Perdagangan tentang legalitas atau regulasi robot trading ya. Sama-sama kita ketahui ya, kemarin itu ada salah satu perusahaan robot trading ya, saya katakanlah ya namanya karena sudah banyak beritanya, yaitu DNA Pro yang sampai 2 kali disegel gitu ya. Nah setelah itu Kemendag melakukan press release ya, lindungi masyarakat dari robot trading tak berizin gitu ya. Jadi di video ini saya akan share informasi terbaru dari Kemendag gitu ya, Kementerian Perdagangan. Saya ambil informasi ini dari Instagram Bapepti dan Kemendag gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi ini untuk yang menunggu gitu, yang sudah jadi member DNA Pro ya, ataupun yang memantau situasi robot trading gitu, ada informasi-informasi terbaru dari lembaga terkait ya. Oke, di sini saya semua sumber itu dari Kemendag ya, dari akun Instagram Kemendag. Oke, di sini ya press release katanya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kementerian Perdagangan lindungi masyarakat, Kemendag tertibkan robot trading tak berizin gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini Kepala Bapepti Indrasari Wisnuwardana mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi dalam kurung PBK. Masyarakat diharapkan untuk selalu cek legalitas pelaku usaha PBK di www.bapepti.go.id ya. Jadi teman-teman harus cek di sana ya. Jangan-jangan usaha yang atau investasi yang sedang Anda jalankan itu ilegal gitu. Jadi cek di www.bapepti.go.id. Jadi mana saja yang terdaftar gitu ya. Dan para pelaku usaha PBK diharapkan dapat mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 katanya ya, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Oke, selanjutnya untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib dan Tertib Niaga di dalam kurung Ditjen PKTN ya, dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Bapepti ya, dalam kurung Bapepti, Kementerian Perdagangan menindak tegas PT DNA Pro Academy pada hari Jumat ya. Sudah saya share juga informasinya di video sebelumnya, silahkan cek. 28/1 dalam kurung ya, selaku usaha penjualan expert advisor ya, atau robot trading yang tidak memiliki izin. Jadi DNA Pro itu ya menurut saya dijadikan sampel gitu ya. Ini loh contoh robot trading tak berizin. Ya mungkin masih masih banyak robot trading yang lain teman-teman ya. Tapi saya lihat kok DNA Pro saja gitu yang dijadikan tolok ukurnya gitu ya. Karena ya mungkin
DNA Pro itu ngeyel mungkin ya, karena sampai 2 kali disegel ya, makanya jadi sampel acuan, oh ini loh robot trading tak berizin itu contohnya, mungkin seperti itu karena DNA Pro itu selalu dibawa-bawa oleh Bapepti dan ya mungkin dijadikan contoh gitu ya, pelaku investasi ilegal atau tidak berizin. Oke, selanjutnya di sini ya, kegiatan penertiban ini merupakan hasil temuan pengawasan terhadap PT DNA Pro Academy yang telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor robot trading dengan menggunakan sistem MLM ya. MLM itu kan ada yang legal dan ilegal gitu ya, bukan mungkin ya, pastinya gitu ya. DNA Pro ini menggunakan MLM yang ilegal atau biasanya money game gitu ya, ponzi. Atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha dalam kurung NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47999 perdagangan eceran dalam kurung ya, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung. Direktur Jenderal PKTN Ferry Anggriono, oke, yang berbicaranya itu. Selanjutnya, Direktur Tertib Niaga Sihard Hayofan Pohan juga menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori resiko tinggi. Pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan usaha dapat dikenakan ketentuan pidana katanya ya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan. Oke, yang terakhir ini, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti Aldison, kegiatan pengamanan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan dan memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan. Selengkapnya dapat diakses pada website. Nah, di sini ya, www.kemendag.go.id, newsroom, press release, lindungi masyarakat Kemendag, tertibkan robot trading tak berizin. Kalian bisa lihat sendiri. Ya seperti kata saya tadi gitu ya, DNA Pro dijadikan contoh gitu supaya pelaku usaha lain bisa menjalankan usaha sesuai ketentuan gitulah, simpelnya ya. Jadi untuk teman-teman semua gitu ya, teman-teman yang sudah menjadi member DNA Pro ya terima kenyataan saja gitu, karena lembaga pemerintah gitu, baik Bapepti sampai Kemendag pun pasti tujuannya untuk melindungi masyarakat. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin disegel gitu ya, nggak mungkin dinyatakan ilegal. Jadi untuk para member-member DNA Pro ya kalian tunggu saja ya, semoga saja gitu kan, semoga saja DNA Pro bisa memenuhi persyaratan gitu sesuai ketentuan seperti tadi di press release-nya Kemendag gitu ya. Jadi kalau ini sih, kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan DNA Pro-nya ya benar-benar ingin berusaha gitu ya, harusnya mereka menuruti aturan yang dikeluarkan sesuai undang-undang loh tadi ya.
harusnya gitu. Tapi kalau tetap seperti ini ya bahaya juga gitu untuk para membernya gitu, apalagi yang melakukan penarikan gitu teman-teman ya. Jangan sampai uang yang diinvestasikan ya hilang secara percuma gitu. Jadi tetap harus berhati-hati. Kalau saran saya untuk berinvestasi itu ya tetap harus legalitasnya dulu lah ya. Legalitasnya dulu untuk menjamin tingkat keamanannya gitu. Kalau kata Pak Tonggam itu kan saya sering gitu ya mendengar kata-katanya, selalu ingat 2L, legal dan logis gitu. Ketika sudah dikira nggak logis gitu ya, misal persentase profitnya stabil terus dan yang lainnya mungkin ya itu harap hindari katanya gitu ya. Terus kalau kalian ragu ya, tidak bisa membedakan mana yang logis, mana yang enggak logis, mana yang rasional dan irasional, ceklah legalitasnya. Kalau sudah cek legalitasnya dan ternyata tidak terdaftar di Bapepti ataupun Kemendag gitu kan, ya sudah stop gitu ya. Jangan memaksakan diri, nantinya kalian rugi gitu ya kalau terjadi sesuatu. Oke, karena yang legalitasnya terjamin ya pasti tingkat keamanannya juga terjamin gitu. Beda dengan yang ilegal atau tak berizin. Oke, itu sajalah informasi tentang robot trading saat ini ya, sampai saya detik ini bikin video. Dan ya seperti yang teman-teman lihat tadi gitu ya, DNA Pro menjadi contoh gitu untuk pelaku usaha lain. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.